Nama aku Mia Wijaya, seseorang yang jago banget cari celah. Setelah ujian masuk universitas, aku dari kota kecil kelas 3 berhasil masuk ke kota Jaka dengan cara nyaris lulus kuliah. Dapat magang juga karena cari celah. Setelah 6 bulan masa percobaan, aku dapat kesempatan jadi karyawan tetap dengan cara nyaris lagi. Berhasil absen. Untung gak telat. Hari ini hari pertamaku jadi karyawan tetap. Kak Siti. Ini kopi yang aku bawain buat kamu. Makasih ya Kak Siti udah bimbing aku selama masa percobaan. Aku mana sempat mikir minum kopi. Hari ini perusahaan mau PHK besar-besaran. PHK? Orang itu siapa? Kok gaya banget? Ini konsultan strategi yang didatangkan kantor pusat dari Maxwell untuk membantu perusahaan kita mengoptimalkan struktur organisasi. Dengar-dengar minggu lalu, dia di cabang kota Jira. Sehari langsung PHK 40 orang. Kayak kita gini, orang tua masih ada, anak-anak masih kecil. Cicilan rumah juga ada. Kalau sampai kena PHK... Apa aku masih bisa jadi karyawan tetap hari ini? Tenang saja, pasti nggak sampai ke kamu. Minggu lalu kamu sudah lolos presentasi perusahaan. Perusahaan suka sama performa kamu. Harusnya hari ini kamu bisa jadi karyawan tetap. Tinggal tanda tangan kontrak resmi. Benar juga. Sekarang ke ruang rapat. Pak Doni manggil aku masuk. Gak apa-apa kok, masuk aja. Mia, setelah pertimbangan matang, perusahaan memutuskan gak jadi kontrak sama kamu. Boleh tanya, alasan spesifik aku dioptimasi apa ya? Mia ya, posisi kerja kamu ternyata 37% tugasnya sama dengan posisi lain. Laporan riset pasar yang kamu buat udah aku cek. Data dan metode kamu tertinggal 2 siklus dari pesaing. Jadi menurut aku, posisi ini memang gak perlu dipertahankan. Itu pendapat profesional dari aku. Semua laporan riset yang aku kerjain sampai tengah malam, ide-ide inovatif yang dipuji Kak Siti, di mulut dia, cuma jadi deretan data dingin yang gak berguna. Karena kamu belum jadi karyawan tetap, perusahaan gak perlu kasih kompensasi. Tapi gaji bulan ini tetap dibayar penuh. Masa magang aku sebenarnya sudah selesai minggu lalu. Hari ini cuma mau tanda tangan kontrak perpanjangan. Kalau perusahaan mau pecat aku, sesuai undang-undang ketenagakerjaan, perusahaan harus kasih kompensasi. Aku memang cuma karyawan kecil. Tapi kalau diperlakukan gak adil, aku tetap bakal pilih ajukan ke arbitrase ketenagakerjaan. Mia, anak muda harus mikir ke masa depan. Arbitrase bisa pengaruhi pemeriksaan latar belakang kamu. Kamu pikirkan baik-baik ya. Pak Doni, aku percaya perusahaan bakal adil. Aku juga gak mau sampai harus ke arbitrase. Kalau Pak Doni gak bisa putusin, aku bisa langsung bicara sama Elsa. Soalnya kontak dari Pak Andi dari grup Awan masih ada di aku. Pak Doni, proyek kita selama bertahun-tahun ini berkat Anda juga. Kalau ada masalah, bilang aja. Tender grup awan kita semua beres karena Anda yang urus. Ini cuma tanda terima kasih aja. Baik. Mia, kamu keluar dulu aja. Kami mau diskusi sebentar. Laporan data ini gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Jangan tertipu wajah ibunya dia. Dia itu anak paling kritis di perusahaan. Sedikit pun gak mau rugi. Kami ke departemen berikutnya. Hati-hati di jalan. Pak Eko, aku tahu Anda sibuk banget, tapi boleh nggak kasih aku waktu 10 menit? Kamu cuma punya 5 menit. Cukup. Anda bilang metode laporan aku ketinggalan zaman. Aku mau tahu maksudnya secara spesifik apa. Rasa ingin tahu kamu lumayan. Bagian ketiga, analisis kompetitor. Cara kamu ngumpulin data masih pakai standar tahun 2018. Tingkat bias samplingnya lebih tinggi 23% dari metode terbaik saat ini. Ini nggak benar. Itu kan versi uji coba 3 bulan lalu. Aku udah begadang buat revisi ulang kok. Minggu lalu versi resminya harusnya sudah diupdate. Lihat di sini, standar deviasi di sini sengaja dibesarin sampai 40%. Lima menit lagi, bawa versi resmi laporan kamu ke kantor atas di lantai paling atas. Udah kayak bangkit dari kubur.
Kamu Mia kan? Iya, Sekarang kamu punya dua pilihan. Pertama, buktikan kalau aku salah. Kedua, buktikan kalau kamu layak dapat pengecualian. Semoga berhasil ya. 5 menit. Gimana Mia? Lagi berjuang. Questions down to the scars, doubt is lurking in the room. The tune is sitting knows the way I choose. Am I the pain? Once you decide, this greedy light we keep inside. Am I the blame for all this pain? Or call me sane? To cover up the hate, I wear a mask. I wear a mask. Pak Eko, ini laporan versi resmi aku. Kamu tepat waktu. Duduk. Laporan data versi ini memang lebih teliti daripada versi uji coba. Tapi, pekerjaan kamu sama Siti memang ada tumpang tindih. Perusahaan bakal pilih salah satu dari kalian berdua. Kasih. Jangan lupa makan ya. Makasih udah nemenin aku lembur, Kak Siti. Tahu kamu nggak suka paprika, jadi nggak aku masukin. Kayak kita gini, atas masih ada orang tua, bawah ada anak, belum lagi cicilan rumah. Kalau sampai kena PHK, Aku bisa pergi. Tapi harus dapat kompensasi karyawan tetap. Data aku harus jelas tercatat, bukan karena kemampuan pribadi aku bermasalah. Itu penting banget buat pemeriksaan latar belakang kerja aku berikutnya. Dengan latar pendidikan kamu, bahkan seleksi awal CV di Maxwell, aja nggak lolos. Bawa ini ke HRD, nanti kamu dikasih kesempatan tes tulis. Maxwell, itu kan perusahaan konsultan papan atas setelah MBB yang cuma nerima talenta terbaik. Aku beneran bisa ikut tes tulisnya. Soal lolos atau enggak, itu tergantung kemampuan kamu sendiri. Aku udah dapat kompensasi PHK yang seharusnya aku terima. Aku juga udah memastikan tebakan aku. Pak Doni khawatir aku punya bukti dia nerima suap. Dia gantiin laporan resmi aku, dia mau manfaatin kesempatan ini buat ngusir aku. Mia, kamu ngapain? Aku cuma sekalian kirimin foto sama video ke HR dan musuh bebuyutan kamu, James. Semuanya udah aku kirim. Kamu benar. Aku, Mia, emang gak pernah mau rugi sedikit pun. Kak Siti, aku pergi dulu ya. Santai aja, mendadak kaya. Hari ini akhirnya aku bisa datang ke perusahaan impian aku. Suatu hari nanti, aku bisa kerja di sini nggak? halo, Aku datang buat tes tulis, nama aku Mia Wijaya. silakan kamu jalan ke sana. Nanti ada yang manggil masuk ke ruang rapat buat ikut tes tulis. Oke, makasih. Maaf, aku lagi wawancara. Kali ini aku gak bisa balik ke acara alumni ARF. Aku S1 dan S2 di Yale. Wah, kebetulan banget ya. Kamu juga dari Yale? Kamu udah pernah tahu tentang divisi bisnis perusahaan ini belum? Menurut aku, bidang riset aku cocok banget sama posisi ini. Para kandidat, ikut aku masuk ke dalam ya. Ayo jalan. Udah mulai. Ayo, kita masuk ya. Gak heran perusahaan gede. Air minumnya aja mahal banget. Waktu pengerjaan soal 90 menit. Setelah selesai, semua tunggu di sini. Kandidat yang lolos akan kami hubungi satu persatu buat wawancara. Silakan mulai ya semuanya.
Estimasi kapasitas pasar. Setiap tahun kota besar di seluruh negara habisin berapa gelas kopi fresh? Tolong sebutin asumsi utama dan logika perhitungannya. Penduduk tetap kota besar sekitar 80 juta orang. Target utama konsumen kayaknya pekerja kantoran sama mahasiswa, sekitar 30%. Faktor lain yang dipertimbangkan, kayak permintaan musim panas bakal tambah 15%. Brand harga terjangkau sekitar 70%. Setelah penyesuaian, perkiraan totalnya di kisaran 3,5 sampai 4 miliar gelas per tahun. Itu, yang kamu bilang orang yang suka bikin kejutan. Mau aku samperin nggak? Nggak usah. Kalau jalur resmi aja dia nggak lolos, itu berarti Dia emang gak cocok buat grup Maxwell. Kok aku ngerasa dia mirip sama seseorang ya? siapa? Pemeran utama perempuan dalam film yang kamu suka. Kamu kebanyakan ngomong. Hei, gitu ya? Dulu kamu suka pemeran utama itu kan? Bukannya kamu suka orang itu? Aku nggak pernah bilang. Kamu pernah bilang. Arman Hapsari, kamu lulus tes tertulis. Ikut aku. Kayaknya udah nggak ada harapan. Sudahlah, di Jakarta kan bukan cuma ada satu perusahaan ini saja. Masa ongkos MRT 20.000 bolak-balik sia-sia gitu aja? Air mineral harga puluhan ribu sebotol, aku harus minum biar gak rugi. Anakku sayang, kamu kok makan mie instan lagi? Itu kan gak ada gizinya. Ibu, ayah mana? Kesehatannya udah mendingan belum? Ayahmu udah jauh lebih baik, lagi ngasinin sayur. Suruh dia minum jus brokoli ini. Udah, aku blenderin semua. Nih, sayang. Gak mau minum itu? Ayo cepetan. Ayah, walaupun rasanya nggak enak tetap harus diminum. Buat kesehatan ayah masa nggak tahu? Hah? Harus diminum ya? Wajib diminum. Oke. Aku nurut sama anak. Aku minum ya. Ayahmu cuma nurut sama kamu. Di sini sama aku sehari cuma marah-marah terus. Dengerin ya, lihat. Udah habis kan? Enak. Ayo lihat. Nah, nanti kalau keasinan sayur aku udah jadi, ayah bikinin pangsit isi asinan buat kamu. Ayah kirim ke kamu. Pokoknya anakku dimanapun harus tetap bisa makan masakan rumah kita. Aku emang paling suka pangsit isi asinan buatan ayah. Tapi ayah harus jaga kesehatan, jangan bikin aku khawatir terus. Aduh, ngapain rebutan? Tangan kamu kotor banget. Anakku perhatian sama aku, lagi ngomong sama aku. Aduh, kamu. Kalian berdua. Ngapain ribut? Aku cuma mau ngobrol sebentar sama anak. Kenapa? Ngobrol kan udah disuruh ngobrol. Ngapain teriak-teriak? Cepetan. Ngobrol. Nah, uangnya cukup nggak? Kalau kurang nanti ibu transfer lagi. Cukup. Mana nggak cukup? Aku kan ngontrak bareng teman, sebulan cuma 4 juta. Akhir pekan juga aku jagain anjing orang. Dapat uang tambahan, cukup. Jagain anjing. Nah, kerjaan kamu capek banget. Kalau nggak kuat pulang aja. Aku sama ayahmu bisa biayain kamu. Iya, bisa biayain kamu. Jangan Iya, benar. rebutan. Aku. Sini HP-nya. Halo, Molly? Eh. Hari ini bisa jagain anjing gak? Bisa-bisa. Oke, masih alfa ya, kayak biasa. Tapi pemiliknya pesen banget. Kali ini kamu jangan ngajarin anjing itu jalan pakai 3 kaki lagi. Tenang aja. Alpa. Stop. Alfa, sini. Aku kangen banget sama kamu. Coba aku lihat, kok jadi kurusan? Ayo, aku ajak kamu jalan-jalan keluar. Alfa, kenapa? Mainan bebek kamu mana? Ada di dalam ya? Tapi pemilik kamu nggak izinin orang lain masuk. Hari ini kita nggak bawa mainan keluar. Gimana? Yuk jalan. Ya udah. Kok aku ngerasa gaya dekorasi rumah ini mirip banget sama rumah yang bakal ditempatin seseorang?
Kenapa tiba-tiba kepikiran dia? Mainan. Ayo jalan. Ayo jalan. Ah. Pelan-pelan, Alfa. Alfa, sini. Sini. Alfa, kok kamu muntah? Aku antar kamu ke rumah sakit hewan. Pak, tolong cepat ke klinik hewan hati. Makasih, tolong buru-buru. Kak Rudi, boleh minta nomor telepon pemilik Alfa nggak? Halo, halo. Aku Molly yang tugasnya ajak Alfa jalan-jalan. Kita lagi di klinik hewan. Hari ini Alfa muntah. Tadi aku kasih dia makan es krim. Tapi sebelumnya dia juga pernah makan, nggak tahu kenapa hari ini jadi begini. Aku nggak sengaja. Alfa dari kecil aku yang rawat. Aku nggak bakal nyakitin dia. Mia, Pak Eko? kirim alamat kliniknya ke aku. Aku langsung ke sana. Alfa, maaf ya. Jangan nangis lagi. Pak Eko, Jangan nangis. Nangis juga gak bakal bikin dia sembuh. aku takut. Aku takut gara-gara aku, Alfa jadi sakit. Kamu takut tapi malah kasih dia es krim. Terus ajarin dia pura-pura pincang. Gimana, kata dokter? Dia kena pankreatitis. Harus dirawat inap untuk ketahuan cepat. Hah, harus dirawat inap? Itu gara-gara makan es krim ya? Bukan karena pemiliknya terlalu baik ngasih makan. Harus makan makanan khusus resep dulu. Bayar biaya rawat inapnya di mana? Aku lagi buru-buru. Pak Eko, beberapa hari ini kamu kerja aja, biar aku yang jagain Alfa. Kalau ada masalah, langsung hubungi aku. Via WhatsApp saja. Biaya pengobatan bayarnya di sini. Yang penting gak apa-apa. Ternyata ayahmu itu Pak Eko. Kalian bisa lihat dari laporan indikator utama kita tumbuh. Market share kita naik sekitar 23% per tahun. Tapi pendapatan kita malah minus 23%. Hari ini pup Alfa akhirnya dengan bentuk yang bagus. Alfa di rumah sakit beneran bosen banget. Boleh nggak aku ke rumah kamu buat ambil mainan buat dia? Suster bilang sekarang udah boleh makan makanan resep. Aku mau beli sedikit. Pak Eko gak pernah lihat HP pas rapat. Ada hal penting ya. Tahu, bisa. Terserah aja. Alfa, ayahmu emang AI yang emosinya stabil banget. Akhirnya pulang juga. Sini, lap tangan dulu. Sini, sini. Udah, sana main. Tambah makanan anjing. Alfa, aku pergi. Ya udah mending pulang aja buat ke toilet. Aku cuma ganti makanan Alfa, kok nggak nyentuh barang kamu, ke toilet aja aku tahan-tahan. Makasih.
Itu... Boleh nggak aku numpang toilet? Aku udah nggak tahan banget. Di kamar tamu itu. Makasih. Alfa. Alfa. Sini. Alfa. Udah, nggak apa-apa. Dia udah jaga kamu dengan baik. Teman-teman, ini rekan kerja cewek baru yang masuk hari ini. Halo semuanya, nama aku Mia Wijaya. Setelah ngirim hampir 100 lamaran, akhirnya aku diterima kerja di sebuah perusahaan kecil. Filenya udah aku kirim ke kamu. Setelah cek datanya dan nggak ada masalah, rangkum poin-poin pentingnya, malam ini kasih feedback ke kliennya. Baik, Pak Odin. Proses cari kerja yang panjang udah bikin semangat aku habis. Tapi waktu aku lihat lagi di hatiku, serasa ada mercusuar yang nyala lagi. Mia, kami pulang duluan ya. Dadah. Dadah. Alfa udah mendingan belum? Boleh nggak aku lihat dia? Cuma 10 menit aja boleh nggak? Boleh. Dia beneran ngizinin aku. Pak Eko, aku bawain dada ayam buat Alfa. Masuk aja. Ngapain bengong gitu? Oh. Alfa? Kangen gak sama aku? Alfa? Kayaknya kamu udah sembuh total. Pak Eko, ini aku bikin ulang soal tes Maxwell dari ingatan aku. Bisa nggak bantu cek masalah aku di mana? Karena aku ini teman baiknya Alfa. Delapan poin, 5 poin, 3 poin. Paling mentok cuma bisa sampai standar 6 poin. Tapi di Maxwell, 9 poin baru lolos. Poin-poin yang kamu lewatin gitu aja, buat orang lain, bisa dipecah jadi rencana yang bisa dijalankan. 90 menit nulis 16 soal analisis, siapa yang bisa kelarin? Kamu nggak bisa, bukan berarti orang lain juga nggak bisa. Efisiensimu rendah. Pertama, karena nggak ada sistem latihan. Kedua, latihanmu kurang. Dulu waktu aku di kampus, lumayan juga kok. Teori kepala ayam ekor naga itu. Maxwell butuhnya kepala naga. Jadi boleh nggak aku minta kamu ajarin aku? Sebenarnya aku harus gimana? Pak Eko, kehadiran kamu yang tiba-tiba udah bikin aku punya mimpi. Aku juga pengen kayak kamu berdiri di puncak dunia konsultan. Walaupun sekarang aku belum mampu masuk ke Maxwell, sekarang aku belum bisa, tapi bukan berarti nanti aku nggak bisa. Ngomong besar itu gampang, tapi yang benar-benar bisa melakukannya hanya segelintir orang saja. Tolong percaya sama aku. Aku termasuk segelintir orang itu. Seminggu lagi aku pulang dari dinas luar kota. Nanti pas aku balik kita langsung ujian ya. Oke. Sebagai ucapan terima kasih, waktu kamu dinas luar kota, aku bantu jagain Alfa gratis. Oke. Hah? Aneh. Kelinci kecil aku kemana ya? Padahal kemarin masih ada. Seminggu penuh ini, tiap hari sepulang kerja aku naik sepeda ke rumah Eko buat ajak Alfa jalan-jalan. Terus dari apartemen mewah seharga 40 miliar ini, aku goes 20 menit balik ke kontrakan aku yang cuma 4 juta sebulan.
Alfa, ini selimut yang kamu kasih ke aku ya? Pak Eko, tenang aja. Aku nggak masuk kamar kamu kok. Aku cuma... Kalau udah bangun, ayo langsung tes sekarang. Sekarang? Jadi gini, ada satu perusahaan mobil listrik mau ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Harus pilih antara Thailand atau Indonesia. Dalam waktu 10 menit, tulis laporan analisis pasar dan keputusan kamu. Cukup kerangka dan pemikirannya aja. Semua poinnya kena. Kayaknya buku yang kamu baca nggak sia-sia. Setidaknya sekarang, aku nggak perlu ngusir kamu dari sini. Serius? Aku udah maju. Alfa, ayahmu muji aku. Ini semua sudah aku baca. Duduk. Di Maxwell, posisi paling dasar itu analisis bisnis. Laporan ini harus dikumpulkan analis bisnis junior. Di hari pertama kerja, kamu lihat dulu. Lihat perbedaannya di mana. Serahkan ke aku hari Selasa. Pak Eko, makasih sudah luangin waktu buat ngajarin aku. Aku nggak tahu gimana harus balas kebaikan kamu. Jadi, jangan sia-siakan waktuku ya. Aku bakal berusaha masuk Maxwell tahun depan. Tahun depan? Kamu ngebaca email ya? Ini undangan wawancara dari Maxwell. Gak mungkin, bukannya aku udah ditolak pas hari tes tulis. Kamu emang udah ditolak. Tapi sekarang ada beberapa proyek penting yang butuh orang cepat. HR lagi cari orang. Dari nilai tes tulis yang dapat 6. Kali ini, aku pasti bakal usaha sebaik mungkin. Wawancara hari ini pakai sistem grup dengan tekanan tinggi. 2-3 orang per kelompok, silakan bentuk tim sendiri lalu ambil soal dan jawab. Aku lulusan MBA Harvard. Kamu dari universitas mana? Aku dari ekonomi Stanford. Kita bisa satu tim. Halo, gimana kalau kita berdua satu tim? Namaku Nia Wijaya. Mia Wijaya, bukan Nia. Waktu ibu kasih aku nama, dia pengen aku kayak matahari pagi yang terus naik. Aku lulusan S1 Ekonomi Columbia. Kamu? S1 dalam negeri, bukan universitas top. Maaf. Aku cuma mau anggota tim yang latar belakangnya mirip. Halo, aku juga baru pulang dari Amerika. Kita berdua bisa satu tim kan? Boleh banget. Gimana kalau kita bikin tim bareng? Aku kasih tahu dulu ya. Aku di sini satu-satunya yang bukan dari kampus terkenal. Berarti kamu pasti lebih pintar dari yang lain. Lumayan juga pengamatan kamu. Gak bisa dibilang sangat pintar, tapi aku punya jiwa tim. Aku gak bakal jadi beban buat kamu. Halo, Mia. Nama aku Rudy Leon. Kok kamu tahu nama aku? Nia Wijaya. Mia, bukan Nia. Mia. Halo Rudy. Jadi, ini saran dari kelompok kami. Semua strategi ini aku dan Rudy kerjain bareng. Oke, sekarang aku kasih komentar buat 3 kelompok kalian. Kelompok pertama karena rebutan ngomong, jadi pembagian waktunya nggak adil. Kelompok kedua pendapatnya bertentangan di dalam, kurang kerjasama. Dibandingkan yang lain,
Kelompok 3, penyelesaiannya paling lengkap. Bagus ya. Pak Eko, lagi di rumah nggak? Iya. Pak Eko? Tunggu bentar. Makan aja. Pak Eko, menurut aku performa aku waktu wawancara hari ini lumayan oke. Di kampus kamu, nggak pernah belajar soal etika berpakaian? Ada masalah? Pakaian kerja itu harus rapi dan sopan. Nggak perlu sengaja menonjolkan sisi feminim. Kamu nggak tahu ya? Ah? Aku emang selalu pakai kayak gini. Gak ada yang pernah bilang gak pantas juga. Oh, hari ini kamu wawancara pakai baju itu. Oh? Mungkin kamu akhir-akhir ini jadi gemukan. Soalnya tiap pulang kerja masih harus siapin wawancara, jadi sering makan cemilan malam. Aku gemuk atau enggak emangnya urusan kamu? Jangan-jangan kamu... Lagian, malam-malam gini, datang ke rumah cowok lain gak takut ya? Kamu sama sekali gak ngerti dunia luar itu bahaya. Kamu kan bukan cowok lain. Kamu itu ayahnya Alfa. Alfa dari kecil juga aku yang urus. Kalau kamu berani kelewatan... Kalau aku kelewatan, kamu mau apa? Kamu percaya nggak kalau aku suruh Alfa langsung nyerang kamu? Aku malah pengen lihat dia nurut sama aku atau sama kamu. Alfa, sini, serang ayahmu.